Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, kini kita ada di segmen kreatif, sebuah segmen yang tentunya akan membahas mengenai industri startup dan juga industri kreatif. Dan kali ini kami akan membahas mengenai rencana ekspansi Seeds pasca pendanaan, dan sudah tersambung melalui video conference ada Mas Willy Tan, beliau adalah founder dan CEO dari Seeds. Apa kabar Mas Willy? Baik, Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Willy. Semoga kita sehat selalu ya Mas. terima kasih buat Baik, waktunya. ya. Sebelumnya selamat atas pendanaan yang sudah diperoleh di akhir Februari lalu kalau tidak salah. Seperti apa sih cerita di balik pendanaan yang diperoleh oleh Seeds ini, Mas Willy? Ya, jadi kita memiliki rencana untuk ekspansi dan perluasan untuk mengedukasi masyarakat lebih luas lagi, baik di Indonesia, di berbagai provinsi maupun di luar negeri juga. Karena memang kita fokusnya lebih ke edukasi dan literasi ya. Hmm. Dan di sana kita mau membantu masyarakat orang-orang yang masih belum financially literate. Jadi orang-orang yang masih belum teredukasi secara finansial, orang-orang yang masih belum tahu mengenai investasi. Kita adalah platform untuk tempat di mana orang-orang belajar dulu Hmm. dan bermain dulu sebelum mereka terjun ke dunia yang real untuk Hmm. berinvestasi seperti itu. Oke, artinya ini memang dari operasional yang sudah dijalankan oleh Seeds sendiri, dari value Betul, yang ditawarkan, ini menarik perhatian dari venture capital untuk bisa chip in gitu ya, sehingga kemudian kemarin betul, investasinya direalisasikan di akhir Februari. Oke, secara betul. objektif sebetulnya apa sih yang dijadikan alasan dari venture capital untuk melakukan pendanaan kepada Seeds? Ya, jadi eh, visi venture venture capital itu selalu harus punya strong conviction dengan satu bisnis modelnya, dengan kita bisa merambah juga ke pasar global, bukan hanya di Indonesia. Jadinya istilahnya main kandang doang. Jadi dan itu memberikan exposure untuk venture capital dapat apa namanya dapat eh, menjangkau ke pasar yang lebih luas, Hmm. pasar yang lebih global gitu. Dan di situ kenapa venture capital put out the trust in us because they believe that has a huge potential, Hmm. and also they believe in the business model on how we going to scale, right? Oke. Gimana kita bisa melakukan ekspansi dan akselerasi dalam pertumbuhan bisnisnya. Baik, sejauh ini pendanaan akan digunakan untuk apa saja, Mas Willy? Ya, betul. Jadi pendanaan akan digunakan untuk perluasan pasar, yang pasti satu, di mana kita bukan hanya bermain di Indonesia, tapi kita juga bisa merambah di pasar regional di Asia Hmm. Tenggara. Dan untuk juga apa namanya memperkuat dari sisi produk kita ya, dari Hmm. user experience, gimana orang-orang bisa belajar lebih dengan seamless ya, tanpa Oke. friction, dan orang-orang bisa menikmati apa mempelajari dunia investasi yang jadi lebih mudah dan lebih gampang seperti itu. Oke, ada rencana untuk pengembangan fitur lain yang ada di aplikasi atau seperti apa? Ya, betul. Jadi pengembangan fitur seperti Seeds Academy yang lagi kita kembangkan juga supaya itu bisa menjangkau orang-orang yang benar-benar punya minat untuk belajar. Nanti kita ada fitur consultation dan sebagainya dalam bentuk form Seeds Academy itu juga sih. Oke. Nantinya ini kemudian akan diberikan kepada user untuk memberikan experience baru gitu ya. Oke, Betul. sejauh ini pertumbuhan dari user seperti apa dan user sudah berapa banyak, Mas Willy? Ya, jadi sekarang kita sudah memiliki sekitar 70 ribuan, 70 ribu user, dan pertumbuhannya cukup pesat, mungkin sekitar 50 sampai 70% dalam kurun waktu 6 bulan kemarin ya, dari 6 bulan kemarin sampai sekarang. Hmm, baik, dan ini diharapkan dengan pendanaan ini dan juga bertambahnya feature tadi akan terus menambah users begitu ya. Oke, Mas Willy, semakin mari kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Willy Tan, founder dan juga CEO dari Seeds. Tadi sudah disampaikan usernya sekitar 70 ribuan ya. Boleh nggak sih Anda Ya. sampaikan
profil dari investor lah, ataupun mungkin profil user lah ya, yang menggunakan Seeds sejauh ini Betul. seperti apa, Mas Willy? Betul, jadi pengguna kita saat ini majority itu di Gen Z dan millennials, rata-rata anak-anak kampus, university students dan first jobbers sih. Jadi orang-orang yang baru memulai kerja, orang-orang yang baru memulai dunia karir, dan di situ orang juga mulai baru tergerak untuk belajar apa sih investasi itu, apa sih financial literacy ya, Hmm, literasi keuangan itu. Jadi orang-orang di situ kita menyediakan wadah di mana orang bisa belajar. oke. Dan at the same time bisa bermain dulu tanpa harus mengambil resiko, di mana kalau misalnya orang memberikan langsung exposure dengan uang real dan Ya, trading real, itu kan exposure-nya besar, orang bisa kalah besar, orang bisa menang besar, tapi kita menyediakan orang untuk belajar dan bermain dulu seperti itu. artinya ini bisa menjadi sandbox sebelum akhirnya terjun beneran ke investasi begitu ya? Betul, betul, Oke, betul. oke. Nah, ini berarti memang konsepnya game, tapi belajar berinvestasi kurang lebih seperti itu ya, Mas ya? Betul, betul, Oke, nah betul. itu Jadi kita yang konsep gamenya tuh seperti apa gitu? Jadi kita ada berbagai macam game untuk pengenalan, misalnya virtual trading competition. Jadi kita ada kompetisi saham virtual di mana teman-teman bisa berlomba, satu dengan yang lain, per kampus, per provinsi, sampai se-Indonesia juga gitu. Jadi kita ada modelnya kayak mirip kayak Champions League, kayak mungkin pernah dengar untuk yang apa, kayak game yang di ini ya, kayak game PUBG atau Mobile Legend, Mhm. ada yang namanya apa namanya, competition ya. Hmm, Ya kayak gitu kita bikinnya modelnya kompetisi yang ada penyisiannya, ada semifinal, ada final oke, seperti itu. oke. Ya. Sejauh yang saya tahu kayaknya nggak ada yang menyamai konsep dari Seeds ya? Betul, betul, Oke, betul. Jadi artinya kalau memang di ya. kita unik sih kalau di Asia Tenggara. Kalau di region yang lain sudah ada satu player namanya Stockro, itu juga sudah cukup besar di Hmm. India, sekitar 20 juta user saat ini. Oke, baik. Dengan berbagai macam services yang dilayani ataupun mungkin dihadirkan lah ya kepada user. Lalu model bisnisnya seperti apa? Dan ada nggak pengembangan model bisnis yang akan dilakukan sejauh ini, apalagi setelah pasca pendanaan, Mas? Ya, jadi untuk bisnis modelnya memang yang selalu kita fokuskan adalah freemium model ya. Jadi Mhm, kalau freemium model itu bisa diartikan seperti Spotify atau Netflix, di mana users bisa subscribe untuk enjoy premium content atau premium learning ya. mhm, Di situ user yang membayar untuk metode subscription ini bisa mendapatkan premium feature tanpa iklan dan sebagainya. mhm. Dan user-user yang istilahnya free, orang yang tidak berbayar itu biasanya harus melihat iklan seperti YouTube gitu ya. Kalau Hmm, user tidak mau bayar subscription, itu bisa melihat iklan sebagai ganti untuk tidak membayar subscription itu seperti itu. oke. Ini kemudian menjadi model bisnis yang dijadikan sebagai sumber cuan dari Seeds sendiri gitu ya. Oke, Betul, betul, bicara betul. mengenai ekspansi Seeds ke depan seperti apa? Apakah kemudian area layanannya tadi sudah sampaikan ini ada di Asia Tenggara ya? Sudah di Asia Tenggara Eh, atau? di Asia Tenggara ya, jadi seperti Filipina itu bakal salah satu negara yang kita bakal ekspansi juga Hmm, dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Dan kita sudah mulai ngobrol dengan potential partner mhm. seperti Gcash, salah satu partner kita yang mau kita kolaborasi juga. Itu kayak OVO atau GoPay-nya Indonesia sih. Ya, Oke, jadi tapi kita ada juga di lagi Filipina ngobrol begitu sama ya? ada di Filipina. Oke, baik Mas Willy, terima kasih ya sudah bergabung sama kami. Waktu kita cukup pendek, tapi kemudian masih banyak yang hal ingin dibahas. Tapi kita nanti bahas di episode berikutnya lah ya. Sukses untuk Seeds, Siap. sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa Mas Willy. Terima kasih, Terima terima kasih. kasih. Baik, dan pemirsa sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Power Breakfast kali ini, kita akan kembali menyimak update ataupun pergerakan dari IHSG ya di pukul 9 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat
IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,53% di level 7.167,145. Top losers ada Idea, Clean DLTA, CBPE, kemudian juga ada Cyber, MMLP, CSAP, IGAR, Boga, dan LPCK. Kemudian top gainers sejauh ini ada DART, BSBK, KPIG, Heli, MKAP, M-Sky, CAM, EMTK, Wika, dan juga Euro. Ya, pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.